Gerabah, kerajinan tangan dari tanah liat tersohor di seluruh belahan bumi, termasuk di Indonesia. Uniknya tradisi pembuatan gerabah di beberapa wilayah tanah air hanya dibuat oleh kaum Hawa. Seperti di Kepulauan Aru Maluku, Desa Banyumulek, Lombok Barat, juga Desa Pulutan, Minahasa, Sulawesi Utara. Bukan tanpa sebab, sebagian masyarakat percaya, konon katanya, jika gerabah dibuat oleh pria, bakal mendatangkan bencana. Tak hanya mitos soal pengrajin perempuan, beberapa benda yang dibuat dari gerabah juga identik dengan dunia goib. Anglo contohnya, tempat pembakaran kemenyan yang disebut-sebut sebagai media pemanggil makhluk halus. Selain Anglo, kabarnya gerabah kendi juga menjadi tempat makhluk astral bersemayam. Dari wadah ini, energi lelembut bisa ditarik dan disimpan, kemudian disegel. Terlepas dari mitos yang beredar, faktanya gerabah adalah warisan leluhur yang sampai saat ini masih dilestarikan. Desa Bumi Jaya, Cirwas, Kabupaten Serang, Banten dikenal dengan julukan Kampung Gerabah. Tak main-main, karya para pengrajin sukses menembus pasar global. Ya, penjual gerabah tak hanya di dalam negeri. Hasil karya para pengrajin diekspor ke Singapura dan Malaysia, Dubai, Turki, Australia, Jepang, bahkan negara Eropa. Hampir setiap rumah memproduksi berbagai macam gerabah dengan keahlian yang diajarkan turun-temurun dari nenek moyang. Ada distrik administrasi itu di Desa Citerep, dan ada pandai besi itu adanya di Desa Kepandean, dan kebetulan kita Bumi Jaya ini dulu itu disebutnya dengan pandai tanah, jadi ahli dalam mengelola tanah gitu. Para pengrajin gerabah di sini masih mempertahankan tidak memakai motif pewarnaan. Meski begitu, soal kualitas bisa diadu. Ya, ketahanan yang kuat tidak mudah pecah menjadi daya tarik. Umumnya dalam kondisi musim hujan, gerabah cenderung lebih cepat lumutan. Tapi uniknya, para pembeli kebanyakan sengaja mencari gerabah yang lumutan. Lantaran menjadi bukti bahwa gerabah khas Bumi Jaya memang tahan lama. Terlebih, para pengrajin juga mengambil tanah dari luar desa, melainkan dari hasil sawah Bumi Jaya sendiri. Kita ambil dengan kedalaman 2 meter, setelah itu kita tutup kembali tanah itu, dan pada akhirnya beberapa tahun kemudian tanah yang sudah digali itu berbentuk kembali, itu yang disebutnya dengan tanah urip gitu ya. Jenis tanah liat yang cocok untuk jadi gerabah adalah yang memiliki zat besi dan mineral yang tinggi. Selain itu memiliki pori-pori yang cukup dan mudah dibentuk. Tanah liat yang sudah didiamkan selama 2 hari kemudian dicampur pasir dengan perbandingan 2:1. Nah, pasir berfungsi untuk membuat gerabah tahan retak dan kuat dalam menahan suhu tinggi saat pembakaran. Menariknya, teknik tradisional masih dipertahankan. Kedua bahan ini dicampurkan secara manual dengan cara diinjak agar menjadi lebih halus. Berbeda dengan daerah yang pengrajinnya hanya perempuan. Di sini, laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam pengerjaan. Pengrajin gerabah perempuan biasanya menggunakan tangan untuk memutar perbot alias alat cetakan gerabah. Sedangkan laki-laki menggunakan kaki untuk memutarnya. Kaum Hawa juga ditempatkan pada posisi finishing atau menghaluskan gerabah menggunakan kain. Setelah itu, barulah gerabah dijemur selama 5 hari. Kemudian dibakar selama 10 jam lebih dengan suhu 1000 derajat Celcius. Ini dia salah satu jenis gerabah yang tinggi peminatnya, ya, kowi. Kecil seperti mangkuk, kowi biasa digunakan sebagai wadah peleburan logam ataupun emas. Meski dibakar api ribuan derajat Celcius, benda yang satu ini tidak akan hancur. Dalam satu rumah, para pengrajin bisa menghasilkan hingga 2000 kowi per harinya. Nah, khusus mencetak gerabah kowi, para pengrajin ada yang menggunakan alat cetak modern. Meski pengerjaannya lebih cepat, gerabah kowi yang sudah jadi tetap harus dicek terlebih dahulu kualitasnya. Gerabah Bumi Jaya tak lagi sekedar menjadi alat mata pencarian, tapi juga bagian dari seni budaya.
Masyarakat setempat yang umumnya masih anak-anak memainkan alat musik dari gerabah, mulai dari gendang hingga suling. Tak hanya itu, inovasi gerabah juga merambah ke dunia teater yang bikin bangga. Teater gerabah go internasional. Di luar seni pertunjukan, lagi-lagi ada juga mitos yang berkembang dan masih dipercaya sebagian warga Banten. Katanya, gerabah bisa dijadikan sebagai salah satu media bagi para orang tua untuk mencari anaknya yang hilang. Waktu dulu itu, gerabah itu digunakan untuk alat mencari orang atau bisa dikatakan komunikasi gitu. Dulu itu waktu saya pernah mengalami waktu saya kecil gitu. Kalau ketika anaknya tuh hilang gitu, nggak pulang-pulang, itu dipanggilnya di gerabah gitu. Ding, balik ding, ding, balik ding gitu. Nah itu pada akhirnya dia pulang gitu. Percaya tidak percaya, soal mitos kembali pada masing-masing individu ya. Namun jika bicara sejarah, Pelabuhan Karangantu, Kota Serang menjadi saksi pesatnya perdagangan internasional di Banten pada abad ke-17. Ditandai dengan adanya penemuan situs gerabah yang usianya ratusan tahun lebih di wilayah Banten Lama. Dari daerah inilah para pengrajin kemudian menyebar ke beberapa wilayah, termasuk Bumi Jaya. Jadi desa-desa itu mempunyai karakteristik kekhususan begitu dengan keahliannya masing-masing. Terutama kerajinan gerabah, memang di situ sudah ada keahlian tersendiri disediakan di wilayah Sukadiri namanya dan Panjunan di situ. Pada masa itu, hampir seluruh kebutuhan gerabah untuk daratan Eropa dipasok dari Banten. Gerabah juga dijadikan sebagai wadah untuk lada, komoditas rempah populer pada masanya. Pada masa Kesultanan Banten, gerabah juga difungsikan untuk berbagai ritual tertentu, termasuk menjadi seserahan dalam proses pernikahan. Jadi gerabah itu kan jadikan alat untuk menaruh tempayan untuk kemenyan begitu. Terus untuk menjadi hantaran juga dalam penguburan di situ. Terus untuk semacam kalau kita ziarah juga membawa kendi yang berisi air yang disiram. Itu fungsi religi dan fungsi kebutuhan dasarnya. Salah satu motif gerabah yang populer adalah bandulu. Motif ini memiliki pengaruh kuat dari budaya Tiongkok karena jumlah orang Tionghoa di Banten yang semakin meningkat setelah berdirinya Kesultanan Banten. Meski sekarang sudah jarang ditemukan, motif bandulu terkenal karena coraknya yang seringkali menampilkan gambar flora, fauna, dan makhluk mitologi yang mirip dengan keramik Tionghoa. Terutama yang ada di wilayah Bandulu, dan ini menjadi motif yang sangat laris di pasaran, terutama dari Banten. Tapi soal arsitektural, seni estetika dalam membuat gerabah itu sendiri. Di era kekinian, gerabah eksis melalui suguhan aneka kuliner yang memikat. Ya, gerabah jadi kunci kenikmatan rasa yang khas. Lantaran alat masak dari tanah liat ini memiliki pori-pori, sehingga panas dan gizi dalam makanan tetap terjaga. Tentunya dimakan selagi hangat, makin nikmat.